Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kali ini adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif bersama saya Luciana SPDGR dari SMA Negeri 1 Muara Batu, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Aceh Utara. Saya akan melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMA Negeri 1 Muara Batu. Selamat menyaksikan. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur panjang sehingga masih bisa bersama pada ruang yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat beriring salam mari sama-sama kita saling sajikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga beliau. Yang saya hormati sekaligus saya banggakan Bapak Ibu CDP, yang saya muliakan sekaligus saya banggakan juga Bapak Ibu rekan teman sejawat yang telah bersama-sama berada di ruangan yang sama-sama kita cintai dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi CDP sesuai dengan tuntutan modul 1.4. Bapak Ibu yang kami muliakan semuanya, program CDP ini adalah program pemerintah yang luar biasa yang perlu kita sahuti bersama, perlu secara bersama-sama satu pemahaman bahwa ini adalah suatu proses untuk mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Bapak Ibu sekalian, maka pada hari ini ada beberapa rekan di antara kita yang melaksanakan tugas sebagai dengan tuntutan, terutama materi yang diambil pada hari ini adalah penerapan budaya positif di sekolah. Nah, dalam materi ini Bapak Ibu berikutnya nanti bisa melihat atau mendengarkan lebih lanjut apa yang menjadi bahan paparan sehingga yang selama ini mungkin dalam pemahaman kita ada sedikit perbedaan, maka di akhirnya nanti akan satu kesepahaman Bapak Ibu. Nah, tidak lain dan tidak bukan kegiatan pada hari ini adalah untuk memberikan nuansa yang baru agar kita sama-sama bisa mewujudkan tujuan pendidikan, tujuan anak-anak didik kita sehingga pada saatnya nanti akan menjadi generasi yang benar-benar diharapkan oleh bangsa dan negara. Mungkin ini saja sebagai mukadimah dari saya selaku pimpinan sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maka saya sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 1 Muara Batu dalam agenda kegiatan diseminasi penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Aceh Utara bersama saya sendiri Luciana SPDGR yang berasal dari SMA Negeri 1 Muara Batu. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Batu, Ibu Zuraida MSM, dan kepada jajarannya. Kemudian yang terhormat yang saya banggakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah berhadir pada kegiatan ini yang sekiranya akan mengikuti penerapan budaya positif yang akan kita selenggarakan hari ini, yaitu di siang yang sangat berbahagia ini. Mungkin akan menyita waktu Bapak Ibu semua, ya. Baiklah, langsung saja. Langsung saja, agenda kegiatan kita pada hari ini yang pertama ada salam pembuka, yaitu dari saya sendiri. Kemudian saya ingin mengawali kegiatan pada hari ini dengan membaca doa bersama yang saya ingin dipimpin oleh Pak Fauzan. Saya minta kesediaannya untuk membaca Al-Fatihah bersama-sama. Silakan Pak Fauzan.
penyampaian materi nanti sampai selesai. Kemudian acara selanjutnya yaitu ada pengantar dan motivasi sendiri dari saya, yaitu saya tahu ini jamnya jam siang untuk Bapak Ibu semua dapat berhadir pada hari ini. Saya tahu mungkin ada sedikit mengantuk, jadi saya di sini mau kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu semua, biar kita tambah semangat untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Muara Batu. Ya Bapak Ibu, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua. Baiklah, di sini kita mau ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Saya sudah menyiapkan ada 4 gambar. Ya, kuisnya itu bertemakan siapakah aku. Nah, di sini ada gambar yang pertama. Coba Bapak Ibu perhatikan gambarnya. Dari segi gambarnya terdapat kaki hewan. Siapa yang bisa menebak ini hewan apakah dia? Ya, Bos Bidan? Ya, jerapah Bos Bidan. Ibu Sri? Oh, kuda dari Bu Aslia. Ibu Safiana? Jerapah juga. Apakah Pak Fauzan? Setengah jerapah. Setengah jerapah. Tapi di sini ada wajahnya ya. Ya. Oke, nanti kalau misalnya Bapak Ibu semua benar ataupun salah, kita sama-sama kasih tepuk tangan ya. Ya, siap ya. Kita mau bongkar dulu binatang apakah ini. Ya, kita hitung 1, 2, 3. Nah. Ya, oke. Jadi hewannya itu adalah hewan harimau. Jangan percaya dari yang nampak saja ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ada hewan kedua. Nah, hewan apakah ini? Kucing, ada yang menyebutkan kucing. Bukan Sida? Kuda. Kuda mah? Oh, kuda. Ibu Suryati? Kucing. Oke, Ibu Wardiana. Silakan Bu. Oh, kuda poni. Oh, Daniel. Ya. Kita cek lagi jawabannya ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kelinci. Tenang Bapak Ibu, ada 2 lagi. Ada 1 lagi maaf. Nah. Iya. Nah, itu buaya. Ayo Ibu Sri Wahyuni, gambar apa itu? Oh iya, kupu-kupu Ibu. Ujama? Buaya darat. Oke, boleh. Ada lagi? Bu Hasbidan? Itu hanya ekornya saja. Badannya Ibu ya. Biar nggak penasaran, kita lihat wajah yang sesungguhnya. Siap-siap ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, itulah trik dari seorang guru ya Bapak Ibu. Tidak selamanya itu hewan ataupun manusia itu akan berwajah sempurna ya. Ya, oke. Baiklah, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Ya baiklah, kita sampai kepada penyampaian materi yang akan saya paparkan. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama Ibu fasilitator saya, namanya itu Ibu Iin Kurniawati SPD MSI, asalnya itu dari Aceh Barat. Kemudian ada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Rosnia
manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama ya disiplin. Disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu berat, self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Ya Bu? Ya, dalam artian begini Bu, kita kadang-kala tidak memiliki kesadaran untuk disiplin, akan tetapi ada dorongan dari luar yang akan mendisiplinkan kita. Nanti bab ini akan kita bahas di teori motivasi. Nah, disiplin positif adalah proses pembelajaran yang merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri atau pembentukan kepercayaan dirinya. Nah, di sini disiplin positif adalah suatu kegiatan yang kita terapkan khususnya di sekolah untuk mendidik anak supaya mereka memiliki kesadaran dan kepercayaan dirinya untuk berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu. Kemudian contoh disiplin positif di lingkungan sekolah. Di sini di sekolah kita dan dimanapun sekolahnya berada pasti menerapkan penerapan budaya positif yaitu disiplin. Yang pertama ada kegiatan pembacaan Yasin yang dilakukan setiap hari Jumat untuk memperingati kegiatan-kegiatan tertentu ya, dilakukan, bisa dilihat dari slide yang dari layar InFocus. Kemudian ada pelaksanaan upacara bendera yang dilakukan juga setiap hari Senin di sekolah, juga untuk memperingati hari-hari besar dalam pendidikan. Kemudian ada pembacaan Al-Quran, yaitu dimulai sebelum pembelajaran pagi di sekolah selama 15 menit di sekolah. Kemudian ada beberapa hal lain yang bentuknya positif juga yang bisa kita lakukan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan hal-hal positif atau budaya positif lainnya yang sudah kita terapkan di SMA Negeri 1 Muara Batu. Ya Bu Marsida, silakan. Salam pagi. Ya, salam pagi. Ada lagi? Senam pagi. Senam pagi boleh? Ada lagi? 5S, gotong royong juga masuk sih sebenarnya ya. Ya, Sabtu bersih. Sabtu bersih itu kita sebenarnya gotong royong itu bukan hanya menebang pohon, membersihkan halaman, akan tetapi nilai kebajikan yang kita harus sadari di dalam gotong royong itu sebenarnya adalah nilai kerjasama, nilai berkolaborasi di antara guru dengan siswa dan di antara siswa dengan siswa. Di situ akan terjalin sebuah kolaborasi. Kemudian nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan tentunya kita sebagai seorang guru, sebagai seorang manusia, tentunya sudah memiliki nilai-nilai yang baik, nilai-nilai positif yang ada pada diri kita. Tinggal bagaimana caranya kita mengembangkannya dan berusaha mengajak orang lain untuk memiliki juga perilaku yang baik, ya. Kemudian, nah ini dia nilai-nilai kebijakan
kebijakan universal yang ada pada diri kita dan yang ingin kita capai kepada siswa-siswi kita di sekolah SMA Negeri 1 Muara Batu. Yang pertama ada nilai keadilan. Nah, saya ingin tahu Bapak Ibu di sini, bagaimana sih yang dikatakan nilai keadilan kita adil kepada siswa? Ya, Bu Asia, silakan. Menurut saya bukan, dan nilai keadilan itu kita tidak membedakan mana siswa yang pintar dengan siswa yang bodoh ataupun kurang menguasai itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Asia. Nilai keadilan yang tidak membeda-bedakan ya status anak, apakah dia anak yang cantik seperti itu ya, anak yang memiliki fisik yang kurang mungkin ya. Kemudian yang kedua ada nilai kejujuran. Nah, seperti apa sih gambaran nilai kejujuran yang kita inginkan kepada anak kita? Boleh saya minta kepada Ibu Amalina menyampaikan pendapatnya? Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu buat Bu Hasia sama Bu Amalina. Ya, nilai kejujuran yang penting sekali ya Bu Amalina. Di guru penggerak ini kami juga belajar tentang beberapa hal positif yang harusnya kami terapkan kepada diri sendiri dulu. Baru kemudian ketika kami sudah mampu, kami baru bisa menerapkannya kepada orang lain, ya. Jadi begitu. Kemudian ada nilai kebajikan berikutnya itu bersyukur. Ya, sebagai manusia kita bersyukur itu yang utama, bersyukur atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang dihadirkan dalam hidup kita itu adalah sebuah anugerah. Kemudian di sini ada lurus hati. Bagaimana sih, saya juga kebingungan karena mendapatkan kata-kata lurus hati. Ada yang bisa menanggapi? Ya, Bu Sri Wahyuni. Lurus hati Bu Sri Wahyuni. Mungkin Bu Jamal bisa membantu. Saya akan mencoba untuk menjawab tentang lurus hati. Di saat ini contoh, saat kita melakukan suatu pekerjaan, apapun itu rintangannya harus ada pada satu tujuan, ya. Itu menurut saya. Jadi apapun yang harus kita lakukan, hati kita harus lurus. Begitu. Ya, baik sekali ya jawaban dari Bu Jamal. Berarti lurus hati itu adalah suatu nilai yang sangat luar biasa yang harus kita terapkan dulu kepada diri kita sendiri, kemudian bisa kita implementasikan kepada siswa-siswi kita. Kemudian bertanggung jawab. Saya umpamakan Ali hari ini meminjam buku di perpustakaan dengan waktu 2 hari tempo untuk dia meminjam buku. Nah, di sini dalam 2 hari itu Ali harus menjaga buku tersebut. Ali harus menjaga buku tersebut agar tidak hilang. Itu namanya adalah sifat dari tanggung jawab seorang Ali yang menjaga buku, kemudian mengembalikannya dengan tepat waktu. Kemudian ada nilai kasih sayang, ya. Nilai kasih sayang sebagai manusia kita tentunya membutuhkan kasih sayang, ya, dari orang tua, dari pasangan, kemudian dari sahabat maupun teman-teman kita semuanya. Kemudian sifat yang nilai kebajikan selanjutnya adalah rajin. Nah, ingatkah Bapak Ibu, rajin itu adalah pangkat kaya.
kepada anak didik kita agar mereka memiliki kepercayaan diri yang baik. Kemudian materi selanjutnya adalah teori motivasi. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama, motivasi dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, ada 3 teori motivasinya. Di sini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti kita melakukan sesuatu itu ada hal yang ingin kita hindari di situ. Misalnya atasan kita marah, ya, jangan sampai atasan kita marah, makanya kita melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan suatu penghargaan atau reward dari atasan, ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, di sini berarti kita melakukan sesuatu tanpa adanya kesadaran dari diri kita sendiri, ya. Oke, kita lanjutkan. Motivasi berasal dari dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandangnya intrinsik dan yang kedua dari sudut pandang ekstrinsik. Di sini motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya sehingga perlu rangsangan dari luar. Karena dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Seperti yang saya katakan barusan, kita melakukan sesuatu, ada hal-hal yang ingin kita hindari. Misalnya hukuman, misalnya tidak ingin membuat orang tua marah di rumah, makanya bangunnya cepat. Ya, kalau enggak ibunya udah marah-marah karena terlambat ke sekolah. Kemudian motivasi motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Karena motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan. Nah, bisa diperhatikan ya Bapak Ibu, ini adalah motivasi intrinsik. Ada beberapa gambar. Di sini motivasi intrinsik itu berasal dari kesadaran diri kita sendiri. Kemudian caranya itu dengan menggeluti hobi. Kalau menggeluti hobi yang kita suka itu tidak ada paksaan, ya, karena kita suka makanya kita menggeluti hobi itu. Kita meningkatkan kemampuan diri kita dengan hobi, misalnya dengan menari, ya, melukis. Kemudian bermain game karena ingin menyelesaikan sebuah misi. Nah, di sini kita contohkan misalnya pembelajaran di kelas. Misalnya Pak Fauzan menerapkan pembelajaran berbasis games. Jadi di sini anak-anak akan bermain games untuk menyelesaikan sebuah soal matematika. Nah, di sini yang kita lihat adalah adanya motivasi bermain games dari yang dipaparkan oleh Pak Fauzan agar siswa-siswi itu bisa mencari jawaban dari pelajaran matematika. Kemudian motivasi intrinsik ini contohnya juga sebagai manusia kita harus belajar hal-hal yang baru. Kita harus mengikuti bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman murid kita, ya. Nah, kemudian di sini ada motivasi ekstrinsik. Nah, di sini ada gambar Bapak Ibu. Saya perjelas kembali. Di sini motivasi ekstrinsik itu belajar hal baru karena tuntutan pekerjaan. Artinya dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh kepala sekolah
Kemudian contoh berikutnya adalah membersihkan kamar agar tidak dimarahi oleh orang tua. Kemudian yang terakhir, kita menjadi sukarelawan untuk memenuhi suatu persyaratan. Misalnya seorang guru, kita harus menyelesaikan beberapa kegiatan yang menuntut sertifikat itu diupload ya Bapak Ibu ya. Seperti zaman kita sekarang ini, kita melakukan webinar sukarelawan untuk memenuhi suatu kenaikan pangkat misalnya. Kalau kita sebagai guru. Ya Bapak Ibu, selanjutnya kita mau lihat contoh hukuman yang bisa kita terapkan kepada siswa-siswi kita ya di sekolah. Saya mau mendengar tanggapan dari Bapak Ibu bagaimana ketika melihat siswa-siswi kita bertindak demikian. Ini kejadiannya tadi pagi ya Bapak Ibu? Ya. Ada yang mau menanggapi bagaimana sikap disiplin ataupun penghargaan atau hukuman yang diterima oleh siswa kita? Ya Bu Sri. Silakan Bu Sri. Jadi tayangan video yang telah Ibu Lucy tampilkan, biasanya itu di sekolah lain ya. Nah di sini kita bisa melihat yang terjadi di kasus ini adalah penerapan hukuman di sekolah kita yang bisa membuat pertama sekali anak itu jerah, yang kedua anak tersebut bisa menuntut dendam kepada kita. Itu berarti tidak baik. Akan tetapi kadang-kadang kita juga harus berpikir lebih objektif. Bagaimana sih cara yang begitu ketika kita mengambil suatu keputusan ketika kita bisa merangkul anak-anak tersebut? Karena memang anak kita sekarang memang kadang-kadang butuh juga dengan cara mendidik kita. Itu kadang-kadang seperti itu. Akan tetapi kita sebagai guru itu harus menuntun mereka, bukan menuntut mereka. Dan kita juga tidak boleh memposisikan diri kita sebagai guru sebagai penghukum. Akan tetapi marilah sama-sama kita berupaya dan kita buat pendekatan kepada anak, kita posisikan diri kita sebagai manajer. Saya rasa seperti itu. Terima kasih Bu Lucy. Ya, terima kasih yang saya ucapkan kepada Ibu Sri Wahyuni yang telah menanggapi bagaimana kasus ini. Ya, tepat sekali ya. Nanti motif itu guru sebagai penghukum itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, benar seperti yang Ibu Sri Wahyuni sampaikan. Ketika siswa-siswi kita kasih hukuman seperti ini, apalagi di sampingnya itu ada siswa-siswa lain yang menyaksikan ya Bapak Ibu. Sungguhlah di sini kita telah berbuat sesuatu kesalahan, yaitu mempermalukannya ataupun bahkan akan menjadi dendam bagi siswa tersebut kepada gurunya. Ya, kemudian sedikit lagi yang ingin saya sampaikan, ada siswa-siswi kita yang memang bisa kita beri hukuman seperti yang lain, misalnya menyapu, membaca dan lain sebagainya. Tetapi jika kondisinya siswa itu selalu saja tiap hari dia telat, ya mungkin alangkah lebih baiknya bisa kita terapkan. Namun kita juga harus memperhatikan kondisi anak tersebut dari segi kesehatannya, dari segi dari segi wajahnya di pagi hari, apakah dia dalam keadaan senang ataupun keadaannya sedih, ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Hukuman atau punishment adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau efek jerah, seperti yang kita simak barusan ya Bapak Ibu.
dalam rangka pembinaan atau perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Ya, selanjutnya ada penghargaan. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi atau capaian seseorang untuk mengembangkan diri, tanda komitmen dan ketetapan hati. Ya, misalnya kita ambil contoh kepada siswa yang berprestasi, kita berikan hadiah kepadanya, yaitu hadiah itu kita harapkan menjadi motivasi untuk mempertahankan prestasi dan capaiannya selama di sekolah. Kemudian pemberian penghargaan, reward dan hukuman atau punishment. Reward atau punishment dapat diberikan secara berimbang. Penghargaan berupa pujian harus diberikan dengan tepat. Namun, anak juga harus mengerti konsep kalau dia benar, dia akan mendapatkan penghargaan. Kalau dia salah, maka dia harus siap menerima teguran ataupun hukuman. Ya, misalnya di sekolah kita, kalau ada anak yang datang terlambat, dia itu harus siap dengan teguran dari Bapak Ibu guru piket. Begitu juga dengan anak yang mendapatkan penghargaan, dia itu harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya sebagai siswa yang berprestasi. Selanjutnya materi berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, di sini Bapak Ibu pernah dengar tidak kata-kata keyakinan kelas? Oh iya, berarti di sini di pendidikan guru penggerak itu kita membuat suatu keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas ya. Jadi terdengarnya itu lebih halus. Nah, kenapa sih harus keyakinan kelas? Ada apa di keyakinan kelas ini? Bisa dipaparkan pendapatnya Ibu Suryati? Boleh? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di keyakinan kelas di sini dalam artian di situ kita sama-sama sebelum kita membuat keyakinan kelasnya kita berkumpul dulu sesama satu kelas. Misalnya kita di dalam keyakinan kelas itu saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian masuk kelas, datang ke sekolah dan masuk kelas tepat waktu. Mengunjungi teman yang sakit. Kemudian setiap aturan yang sudah ditetapkan harus dijalankan sesuai dengan yang disepakati. Kemudian yang kelima, disiplin kelas. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih ya untuk Ibu Suri telah memberikan tanggapan untuk mengapa keyakinan kelas. Berarti di sini yang saya tangkap dari paparan dari Ibu Suri, berarti dalam penerapan keyakinan kelas ini yang kita tonjolkan adalah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dari siswa-siswi kita, dan tentunya tidak lepas dari kita sendiri yang harus duluan menerapkan nilai-nilai kebajikan di dalam kelas dan di sekolah. Nah, alasannya selain yang disebutkan oleh Ibu Suri tadi, ada beberapa alasan. Yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, yang menyeluruh, berarti nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan untuk penerapan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Konotasi katanya dipilih yang positif, tidak melarang, tidak dilarang, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga sekolah. Tidak perlu kita menuliskan sampai 100 item keyakinan kelas, ya cukup paling banyak 10 saja. Jadi siswa kita itu dan kita sendiri itu mudah untuk mengingat. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya
sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan sekolah kita, ya. Sebagai sekolah yang sudah lama berkembang, tentunya kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang dari dulu kita punya di sekolah ini, ya. Misalnya sekolah kita itu masuknya jam 7.30 tepat waktu, dan memiliki budaya salam ketika berjumpa dengan ibu guru dan bapak ibu gurunya. Kemudian yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan lewat kegiatan curah pendapat. Ya, di sini kita harus melibatkan seluruh warga kelas untuk menyampaikan unek-unek mereka. Kita gali dulu, nanti ada tahapan-tahapannya ya Bapak Ibu, akan kita jelaskan nanti. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini yang paling penting. Sesudah kita menerapkan keyakinan kelas, tentunya kita ingin selalu mempertahankan keyakinan kelas tersebut di kelas kita. Ya, dengan cara apa? Dengan cara melakukan tinjauan kembali atau disebut juga dengan refleksi. Ya, sehingga menjadi pembiasaan yang terus-menerus dapat kita lakukan dari waktu ke waktu. Kalau misalnya nanti ada mulai longgar sedikit keyakinan kelasnya, maka kita harus melakukan refleksi. Nah, di sini sebelum saya mengikuti calon guru penggerak, sebelumnya saya juga pernah melakukan suatu kesepakatan kelas, ya, bersama siswa-siswi saya di kelas 2 IPAS 2. Di sini saya mengharapkan kelasnya yang nyaman, yang tertib dan aman, dengan hanya saya yang memberikan nilai-nilai kebajikan saja, ya. Padahal sebenarnya semua nilai kebajikan itu harus melibatkan seluruh siswa. Nah, yang saya terapkan kemarin itu kesepakatan kelas yang pertama adalah ribut, yang kedua adalah saling menghargai, yang ketiga ada ice breaking bergiliran di dalam kelas setiap pertemuan dengan saya. Kemudian bertanggung jawab terhadap tugas dalam proses belajar. Di sini saya juga menerapkan konsekuensinya, ya. Namun konsekuensi ini saya sudah menyepakatinya bersama siswa di seluruh kelas. Artinya mereka sudah menyetujui dan dibuktikan dengan sidik jari dari mereka sendiri. Ya, Bapak Ibu boleh dilihat. Ya, ini saya buat kemarin di awal semester pembelajaran di kelas. Nah, ini dia. Sesudah saya mempelajari beberapa modul di pendidikan guru penggerak, saya mendapati pembuatan contoh keyakinan kelas, yaitu ada 6 poin. Di sini mengandung nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan bersama. Yang pertama, mengucap salam ketika masuk kelas. Yang kedua, menciptakan kelas yang bersih, indah, aman dan nyaman. Kemudian yang ketiga, menjaga disiplin waktu. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, saling bekerja sama dan saling menghargai. Ya, Bapak Ibu, seperti ini ada 6. Kita bisa hafal kalau misalnya gak terlalu banyak keyakinan kelas yang kita buat di kelas. Nah, ini adalah tahapan dalam membuat keyakinan kelas yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu yang pertama, kita harus berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Ya, di sini kita harus memunculkan peraturan-peraturan apa saja yang ada di dalam kelas yang harus ditaati oleh warga kelas. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ya, misalnya tadi kita menghilangkan kata-kata dilarang, ya, dilarang keluar masuk kelas, menjadi saling menjaga ketertiban, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai
kebajikan atau keyakinan. Seperti yang saya katakan barusan, kalau misalnya lari-lari di kelas, nilai kebajikannya itu adalah tertib. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah ataupun warga kelas. Kemudian yang terakhir, ini yang sangat penting ya Bapak Ibu, meninjaulah keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya baiklah, kita tiba ke materi berikutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada gambarnya segitiga, yaitu di sini menggambarkan 3 langkah yang kita terapkan untuk penanganan kasus. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, kita ambil satu contoh kasus. Ya, kasusnya seperti ini. Hamal sering ditegur ibu guru karena asik berbicara saat guru menerangkan pembelajaran di kelas. Setelah beberapa kali ditegur, ia menyadarinya. Ya, ini udah baik ya. Kemudian, namun ia terus mengulang kembali perbuatannya. Ya, di sini saya sudah mencoba melakukan penerapan segitiga restitusi kepada si Hamal. Ya, Bapak Ibu kita lihat videonya dulu. Assalamualaikum Amal. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Amal tahu kenapa Amal dipanggil ke ruang hari ini? Lalu setelah kamu melanggar peraturan kelas, apa yang kamu rasakan sekarang? Sebagai manusia, kita tidak lepas dari kesalahan ya. Manusiawi sekali kalau kita berbuat kesalahan. Akan tetapi, bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan tersebut dan menjadi orang yang lebih baik dari kita. Setuju ya? Kemudian apa yang akan Amal lakukan sekarang? Menurut Amal, hal yang Amal lakukan tersebut bertentangan tidak dengan keyakinan kelas yang kita lakukan? Penting tidak? Bisa disebutkan seberapa pentingnya menghargai orang lain dan menjaga lingkungan kelas? Berarti Amal sudah tahu dan Amal juga sudah menemukan solusinya, yaitu ingin meminta maaf kepada teman-teman dan kepada ibu ya. Berarti Amal telah mempunyai sikap yang lebih berbeda untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sekarang boleh masuk kembali ke kelas dan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Ya, sudah kita saksikan bagaimana penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya yang sering berbicara di kelas ya. Jadi itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang bisa kita kembangkan di sekolah kita. Jadi kita jangan langsung memarahi anak tersebut. Mungkin anak tersebut itu punya hal-hal yang kita nggak tahu ya.
kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar ataupun kebutuhan pokok manusia itu di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup yang meliputi kebutuhan makan, minum, pakaian, rumah, ya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kebebasan. Anak itu harus kita beri kebebasan, akan tetapi tetap dengan kontrol daripada kita sebagai gurunya. Yang ketiga ada penguasaan. Ya, di sini kadang-kadang kita mendapati siswa kita itu memiliki sifat yang ingin berkuasa di dalam kelas, ya, ataupun cari perhatian sebenarnya kepada gurunya. Ya, itu harus kita perhatikan. Kemudian yang kelima ada kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya, sebagai siswa tentunya mereka ingin diperhatikan oleh kita sebagai guru, ingin kita menerimanya sebagai siswa yang memiliki rasa ingin disayang, ya, tapi dalam konteks yang positif. Kemudian materi berikutnya adalah posisi kontrol guru. Di sini di posisi kontrol guru ada 5 posisi. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Ya, untuk posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, di sini guru akan menerapkan posisi penghukum, akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Dia akan marah dengan nada tinggi, Bapak Ibu. Kemudian kamu selalu saja salah. Ya, selalu, pasti selalu kamu yang terakhir. Ya, itu adalah kata-kata yang mungkin sering kita ucapkan sebagai penghukum kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah akan berkata seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu, Dina. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya, Nak? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Ya, di posisi ini guru dulu menggunakan nada-nada yang lembut, yang lemah lembut, gemulai tapi menusuk. Ya, apakah kita ada di posisi ini, Bapak Ibu? Ya, kadang-kadang, ya. Ya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, mungkin ekspresinya bisa Bapak Ibu lihat, ya. Dia akan bersedih, bahkan akan menangis, ya. Ini yang kedua. Kemudian ada yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Di posisi teman ada pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah Bapak, demi Bapak bantuin ya. Itu kata-kata yang kita ucapkan jika kita sebagai posisi kontrol guru. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya, ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ya, itu posisi sebagai teman. Selayaknya kita berkomunikasi dengan teman, Bapak Ibu. Inilah posisi yang kita ambil
yang kita terapkan kepada siswa-siswi di sekolah. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Akan tetapi berdasar pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang guru pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kita akan bertanya di sini ke peraturan-peraturan sekolah yang sudah kita terapkan bersama. Nah, di sini ada gambar. Saya memposisikan ini seperti detektif kita, Bapak Ibu guru ya. Ya. Di sini guru sebagai pemantau memiliki peran, kita bilang peran dulu, memantau, mengawasi siswa agar bertanggung jawab. Namun efek yang akan terjadi nanti sesuai dengan kondisi yang terjadi pada anak. Ya, kalau misalnya anak itu anak yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk taat kepada aturan, dia tidak akan marah. Bahkan dia akan berkata kepada kita, Ibu, saya menyadari kesalahan saya pada hari ini. Saya tidak akan mengulanginya kembali. Seperti itu, Bu ya. Dan yang kelima, posisi terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, di sini peran yang kelima ini adalah yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara untuk kita sebagai pendidik di sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi, ya, di poin kelima. Kemudian seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali kepada keyakinan kelas yang telah kita buat tadi, atau keyakinan sekolah. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Dia akan bertanya kepada siswanya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, di sini solusi yang diharapkan guru kepada siswanya. Guru bertanya kembali, ya, apakah dia mau memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Ya, berarti nilai-nilai kebajikan ini digali kembali dan diingatkan kembali oleh kita sebagai guru. Ya. Nah, tiba saatnya kita melakukan refleksi dari pemaparan modul yang telah saya paparkan. Di sini ada 2 pertanyaan. Saya akan membagikan post-it kepada Bapak Ibu yang berhadir di sini untuk menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, tuliskan 1 hal mengenai posisi kontrol Anda selama ini. Ya, Bapak Ibu. Apakah Anda sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer? Ya. Kemudian yang kedua, sebutkan 1 contoh disiplin positif yang selalu Anda biasakan di sekolah, ya, dan mengapa penting bagi Anda menerapkannya. Ya, Bapak Ibu, saya akan membagikan post-it. Boleh ditulis namanya ya, Bapak Ibu.
Ya Bapak Ibu silakan dijawab, ada 2 refleksi kita pada hari ini. Boleh ditempelkan di sini ya Bapak Ibu, di sini. Ya terima kasih Bu Aslia. Selanjutnya ya Bapak Ibu terima kasih untuk refleksinya pada hari ini. Kita akan baca sekilas saja ya, yaitu dari rekan guru kita di sini. Ada yang memiliki posisi kontrol sebagai pemantau, kemudian ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai penghukum, ada sebagai teman dan penghukum. Ya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah tahu posisi diri Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu mengenal posisi kontrol yang sebaiknya kita terapkan, yaitu posisi kontrol, yaitu manajer. Oke, baiklah, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua. Oke, baiklah, tibalah pada acara penutup hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih kehadirannya Bapak Ibu semua pada acara diseminasi penerapan budaya positif oleh saya Luciana, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Aceh Utara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia senang jangan yang SPI ya, bukan. Kenapa? Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Nah, hari ini di kelas berapa ini? Kelas 1 IPA 5 kita akan sama-sama membuat keyakinan kelas. Nah, kalian pernah dengar nggak keyakinan kelas? Pernah. Sebelumnya pernah mendengar. Tapi sudah menjalankan belum keyakinan kelasnya dengan sempurna? Ya, ada yang belum. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama di
mengandung kata-kata dilarang, tidak mengandung kata-kata yang negatif. Misalnya seperti ini, kata-kata yang positifnya saling menghargai, saling menghormati. Kemudian apa lagi? Disiplin. Ini akan kita buat secara bersama-sama di kelas. Kalian akan ibu bagi post-it. Kalian boleh menuliskan keyakinan kelas apa yang akan kita buat, ya? Udah bisa ya? Udah, oke, ibu akan bagikan post-it. Sudah menuliskan? Sekarang coba masing-masing tempelkan di papan keyakinan kelas ini. Yuk, masing-masing tempel. Ya, kita akan lihat keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Ya, kalau misalnya sama-sama nanti kita jadikan satu kesepakatan saja. Ya, ingin kelas yang sudah berisi, kompak, bersih, rapi dan aman. Boleh kita lihat yang nilai kebaikan yang mengandung di sini. Kelas yang bersih, aman, nyaman. Kita lihat ya, ini ada satu yang sama. Kemudian saya mau kelas ini disiplin seperti kelas Raja IPDN atau Taruna. Jadi kelasnya kelas disiplin. Kita boleh mengambil satu berarti. Apa keyakinannya? Disiplin. Hampir sama. Kemudian kelasnya ini juga sama. Jangan berisik sama. Berarti kalau jangan berisik apa kita buatnya? Kalau disiplin itu kan masuk tepat waktu, tidak keluar masuk. Kalau tidak berisik berarti kelas yang aman. Ya. Kemudian nih, kelas yang tidak ribut, ya sama dengan aman. Kelas yang rapi bersih. Kemudian kelas yang sama juga, kompak. Kelas yang kompak. Kira-kira apa kalau kelas yang kompak? Kompak itu dibangun sendiri atau bersama? Bersama. Artinya kalian harus bekerja sama. Ya. Kemudian apa lagi di sini? Kelas yang aktif, nyaman, ya diatur, tidak berisik dan tidak mengganggu. Oke, kita tambahkan satu lagi. Harus bertanggung jawab. Nah, berarti ada 4 kesepakatan kelas yang harus kita laksanakan bersama-sama ya. Yang pertama disiplin, yang kedua aman, yang ketiga kerjasama, dan yang keempat bertanggung jawab. Nah, di sini peran kalian itu juga peran ibu harus meningkatkan 4 kesepakatan atau keyakinan kelas ini. Bisa ya? Bisa. Sampai di sini saja.
penerapan keyakinan kelas yang kita terapkan di kelas 1 IPAS 5. Nah, mohon maaf untuk segala kekurangan. Diwakili dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.